Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih bisa berjumpa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang pendidikan agama Islam atau tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, kurikulum 2013 semester 1 kelas 6 SD. Kompetensi dasar 3.2, memahami makna Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Pelajaran ketiga, indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sub pembelajarannya, mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dalam kehidupan. Sebelum kita jelaskan tentang materi kita mengakui nama-nama Allah yang indah dalam kehidupan, silakan tekan subscribe di bawah video ini, kemudian tekan likes dan bunyikan loncengnya agar kami lebih semangat lagi menciptakan media-media pembelajaran tentang pendidikan agama Islam kelas 6 SD. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Tekan subscribe. Nah, mari kita awali pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan membaca doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Nah, tujuan pembelajaran setelah mendengarkan penjelasan materi tentang Asmaul Husna melalui video YouTube atau membaca teks atau mengamati gambar, siswa dapat: yang pertama, peserta didik dapat mengartikan makna Asmaul Husna. 1. Al-Asmaul Husna As-Somad. Yang kedua, Al-Asmaul Husna Al-Muqtadir. Yang ketiga, Al-Asmaul Husna Al-Muqaddim. Dan yang keempat, Al-Asmaul Husna Al-Baqi. Pada pelajaran ini yang akan dijelaskan hanyalah 4 Asmaul Husna saja, yaitu As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi. Ayo kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenali orang, mengenali hewan, mengenali tumbuhan, yang pertama ditanyakan adalah namanya. Maka melalui nama itu kita akan mengenal orang tersebut, atau mengenal hewan tersebut, atau mengenal tumbuhan tersebut. Nah, demikian juga halnya dengan Tuhan. Siapa yang Tuhan itu? Siapakah Tuhan itu? Nah, agama Islam menyebutnya Tuhan kita adalah namanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah Subhanahu wa taala tersebut, jawabannya
ada pada Asmaul Husna. Seluruh nama yang terdapat dalam Asmaul Husna adalah Allah sendirilah yang memberi nama akan dirinya sendiri. Tidak ada satupun makhluk pun yang dapat menambah atau mengurangi nama-namanya. Ayo kita memahami makna Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama yang paling baik, paling indah, dan paling mulia yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Pertama, Asmaul Husna As-Al-Somad. Nah, artinya maha dibutuhkan atau tempat meminta. Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat manusia bersandar serta tempat bermohon atas segala kebutuhan manusia hidup di dunia maupun kehidupan yang baik di akhirat nanti. Sebagaimana Allah perintahkan kepada manusia agar selalu bermohon kepadanya, meminta kepadanya, seperti Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 2. Allahus Samad. Allahus Samad artinya Allah adalah Tuhan tempat meminta segala sesuatu. Jadi ini adalah sebuah perintah agar manusia selalu bermohon, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh meminta ke tempat yang lain. Apalagi meminta di kuburan, meminta di tempat-tempat yang angker. Tidak boleh. Tetapi kita harus bermohon, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan siapapun juga. Sementara manusia hidup di dunia ini selalu membutuhkan orang lain. Contoh, kita pintar harus belajar kepada guru. Kita ingin makan, kita perlu orang pedagang. Untuk semua kebutuhan tersebut kita membutuhkan orang lain. Nah, apa hikmahnya kita mempelajari Asmaul Husna As-Samad ini? Yaitu pelajaran yang dapat kita ambil dari Asmaul Husna As-Samad adalah betapa indahnya kita bertemu dengan teman, sahabat dan saudara, saling menyapa, saling membantu, dan saling berbagi. Inilah hikmah mempelajari Asmaul Husna As-Samad. Kita aplikasikan dalam kehidupan kita agar kita selalu berbagi kepada orang lain. Kenapa? Karena Allah telah memberi kita apa yang kita minta. Kita pun sama halnya. Kita juga harus memberi kepada orang lain. Kalau sudah Allah berikan kepada kita, lalu kita juga, Allah sudah bermurah hati kepada kita, Allah telah tolong kita, maka kita pun harus memberikan pertolongan kepada yang lain. Tidak boleh egois, tidak boleh menang sendiri. Kita memohon kepada Allah, minta kepada Allah,
setelah diberi oleh Allah, lalu kita tidak mau beri kepada orang lain. Itu namanya egois, kikir. Tetapi ketika Allah berikan sesuatu kepada kita, harta kita, benda apa saja yang kita peroleh dari Allah, maka kita akan berbagi kepada yang lain. Kenapa? Karena apapun yang kita berikan, apapun yang kita berikan kepada orang lain, pada hakikatnya kita menambah pundi-pundi penghasilan kita, menambah pundi-pundi amal ibadah kita, menambah pintu-pintu rezeki lagi. Kenapa? Karena segala sesuatu yang diberikan itu kepada orang lain, itu artinya kita menambah, membuka pintu-pintu rezeki yang banyak. Maka jangan kita pelit, kita harus berbagi kepada siapa saja. Ini harapan setelah mempelajari Asmaul Husna, nama-nama baik Allah. Karena begitu baiknya Allah, apapun yang kita butuhkan Allah beri. Maka ketika Allah berikan itu kepada kita, kita juga harus memberikannya kepada orang lain, berbagi. Ketika itu kita mampukan, ketika itu kita bisa laksanakan, maka kita bersyukur kepada Allah. Lalu kita pergunakan apa yang diberikan Allah itu kepada orang lain yang juga membutuhkan. Inilah hikmah dari pelajaran tentang Asmaul Husna As-Salat. Mudah-mudahan kita semua bisa berbagi. Seperti di gambar, dua orang anak, di mana seorang anak laki-laki ini dia memiliki es krim. Nah, kemudian dia ketemu dengan temannya. Lalu temannya ini mencicipi es krim yang dia miliki. Sungguh bahagia kalau kita hidup seperti ini. Mudah-mudahan kita semua juga bisa berbagi kepada yang lain. Nah, kemudian yang kedua, Asmaul Husna Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya yang maha berkuasa. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti gunung yang berdiri tegak. Siapa yang mendirikannya? Tentu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mendirikannya kecuali Allah yang Maha Besar. Sungai-sungai yang panjang berliku-liku. Coba kita lihat sungai. Siapa yang bisa membuat sungai begitu panjang, berliku-liku? Tidak ada yang bisa membuat kecuali Allah. Itu artinya Allah Maha Kuasa. Tidak ada yang kebetulan yang terjadi di bumi ini. Pasti ada yang menciptakannya. Siapa itu? Al-Muqtadir, yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya. Kemudian tanaman. Siapa yang memberi makan tanaman? Umpama kita saja menanam bunga, lalu kita tanam di tanah, lalu dia membesar, berbuah, berbunga, berbuah. Siapa yang memberi dia makan? Kita tidak pernah dia memberi kita makan. Kita tidak pernah memberinya makan. Tetapi kenapa dia hidup? Siapa yang melakukan itu? Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah. Kemudian binatang yang ada di darat dan di laut beraneka rupa. Oleh sebab itu kita mensyukuri segala kekuasaan Allah. Bagi Allah Subhanahu wa taala mudah saja untuk menciptakan dan juga untuk menghancurkannya. Coba cermati Quran surat Yasin ayat 82. Innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya
urusannya. Apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ayat tersebut menjelaskan bagi Allah Subhanahu wa taala mudah saja untuk menciptakan atau menghancurkannya. Oleh sebab itu, marilah kita terapkan sifat al-muqtadir. Nah, apa perilaku manusia yang harus dilakukan sebagai cerminan dari mengimani Asmaul Husna Al-Muqtadir dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, melarang teman untuk menyontek ujian orang lain. Kalau kita saksikan ada teman yang mencontek pekerjaan orang lain ketika ujian, kita ingatkan kepadanya, wahai teman, kita tidak boleh mencontek. Itu adalah perbuatan jelek, itu adalah perbuatan tidak jujur, itu adalah perbuatan tidak terpuji. Nah, orang yang bisa menasihati temannya yang mencontek, maka dia telah menerapkan perilaku dari Al-Muqtadir. Allah punya kekuasaan, kita pun diberi oleh Allah berkuasa untuk kebenaran. Karena ada teman berbuat salah, maka kita harus berkewajiban menasihati teman yang berbuat salah tersebut. Itu artinya kita telah mengimani, menerapkan perilaku dari Asmaul Husna Al-Muqtadir. Yang kedua, mengingatkan teman tentang tugas piket di sekolah. Umpama kita sebagai ketua kelas, ada teman yang tidak piket dengan jadwalnya, kamu ingatkan dia, teman, hari ini jadwal teman untuk piket, teman harus piket. Kenapa teman kok tidak mau piket? Ini adalah jadwal teman. Berarti teman adalah tidak tanggung jawab. Kalau sudah diberikan tuh jadwal piket, kita harus piket. Nah, ketika kita berani berkata seperti itu artinya kita telah mengamalkan Asmaul Husna Al-Muqtadir, menasehati orang yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan kesepakatan. Nah, mudah-mudahan kamu bisa. Harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, menegur adik atau teman saat membantah orang tua. Maksudnya, ketika teman kamu atau adik kamu dinasihati oleh orang tuamu, lalu dia membentak orang tuamu, maka kamu nasihati dia. Itu tidak baik. Minta maaf dengan ibu. Itu artinya kamu telah mengamalkan Asmaul Husna Al-Muqtadir. Dan inilah harapan kita setelah mempelajari Asmaul Husna Al-Muqtadir dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kamu bisa. Kemudian yang ketiga, Asmaul Husna Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya Allah Maha mendahului. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita dahulukan untuk disembah, dan lidah kita selalu menyebut namanya. Apa perilaku manusia dalam mencerminkan, mengamalkan Asmaul Husna Al-Muqaddim ini? Yang pertama, dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dulu berbuat. Jadi setiap pekerjaan
kita harus lebih dahulu mengerjakan. Jangan hanya menyuruh saja, tetapi berikan contoh dulu, baru mereka akan mengikuti. Ini harapan. Jadi setiap mengerjakan sesuatu kebaikan itu, kita dulu yang mengerjakannya. Jangan hanya bisa menyuruh. Nah, ketika ada yang berbuat seperti ini, maka dia telah mengamalkan Asmaul Husna Al-Muqaddim. Kemudian yang kedua, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan, dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia merugikan orang lain. Dan yang ketiga, jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Kemudian yang keempat, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Lihat seperti di gambar. Jadi harus kita lebih utamakan adalah mendahulukan Allah. Salah satunya adalah dalam beribadah, kita harus menyembah kepada Allah terlebih dahulu, baru setelah itu kita melaksanakan aktivitas lainnya. Kemudian kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Lihat seperti gambar seorang kakek yang melihat seorang anak yang bajunya lusuh, kemudian tidak memakai sendal, lalu kakek ini memberikan sendalnya kepada anak yang berpakaian lusuh, yang tidak memakai sendal. Nah, ini contoh daripada berbuat baik. Dan ketika dia berbuat baik, dia yang lebih dahulu untuk berbuat. Di dalam Islam kita disuruh untuk menolong anak-anak miskin, membantu orang-orang miskin, menyantuni anak yatim. Maka tidak hanya sekedar ucapan, tetapi kita lakukan perintah tersebut. Nah, ini contoh, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya. Kemudian yang keempat adalah Al-Baqi. Al-Baqi artinya maha kekal. Setiap ciptaan Allah akan hancur, hanya Allah saja yang kekal abadi. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kekal, itulah yang harus manusia sembah, dan lidah kita selalu bertasbih kepadanya. Segala harta benda, kemewahan di atas dunia ini tidak akan kekal, karena hidup kekal hanya di akhirat. Nah, apa contoh ketidakkekalan kita di dunia? Coba lihat pertumbuhan manusia dari belita, lalu berubah menjadi kanak-kanak, lalu berubah menjadi remaja, kemudian berubah menjadi pemuda, kemudian dewasa, kemudian tua, lansia, dan mati. Lihat seperti di gambar. Dari bayi, kemudian jadi anak-anak, remaja, dewasa, kemudian menjadi tua, dan kemudian menjadi lansia. Itu artinya kehidupan kita ini tidak abadi. Coba juga lihat, waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Nah, jadi tidak ada yang kekal di dunia ini. Semuanya akan hancur, dunia akan hancur, bumi akan hancur. Maka yang kekal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berlindunglah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah memahami, mempelajari tentang Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi, tugas siswa adalah mencatat kesimpulan di buku catatanmu, kemudian foto catatanmu tersebut dan kirimkan melalui
Facebook atau WhatsApp sesuai dengan perintah gurumu untuk dinilai. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah materi kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, yang belum subscribe di bawah video ini, yang belum likes dan belum membunyikan loncengnya, maka tekan subscribe-nya, kemudian likes dan berikan loncengnya agar kami lebih semangat lagi dalam menciptakan media-media pembelajaran tentang pendidikan agama Islam. Yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Terima kasih, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.